Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, yaitu tentang potensi produk jasa di daerah. Sebelum memasuki presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Laila Idana Zulfa, absen 16 sebagai presentasi. Yang kedua adalah Lydia Rizka Falakia, absen 18 sebagai pembuat file PPT dan sebagai presentasi. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal Amali, absen 20 sebagai editing dan pembuat soal. Yang keempat adalah Tanti Tribuana Dewi, absen 31 sebagai presentasi. Yang kelima adalah Tria Banowati, absen 32 sebagai presentasi. Potensi produk jasa di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan, di antaranya di bidang industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pendidikan. Potensi produk yang terus bertambah di mana banyak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Aliran produk dapat menciptakan peluang bagi usaha jasa seiring perkembangan teknologi di mana sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kompetensinya. Beragam jasa profesi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal banyak dijumpai di masyarakat dan dapat dikembangkan untuk jasa profesi lainnya. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Di antaranya, 1. Di wilayah industri. Di wilayah industri membutuhkan jasa profesi laundry, catering, penitipan anak, pengantaran barang, cuci kendaraan, cuci helm, jasa pembuatan betako. Wilayah perdagangan membutuhkan jasa profesi ekspor-impor, transportasi, keamanan, pemeliharaan gedung, sewa ruko, pergudangan. Di wilayah permukiman membutuhkan jasa profesi restoran, perawatan taman hiburan, servis AC, pengeboran sumur, salon kecantikan, penjahitan pakaian, bengkel las, instalasi listrik, potong rambut. Di wilayah pariwisata membutuhkan jasa profesi souvenir, kafe, pelayanan hotel, pemandu wisata, pelatihan bahasa, pembuatan tenun, batik, dan fotografi. Di wilayah pertanian membutuhkan jasa profesi operator alat berat, pengeringan hasil pertanian, penyediaan benih, pengelolaan lahan pertanian, pengairan, pembuatan tepung. Di wilayah peternakan dan perkebunan membutuhkan jasa profesi jasa wisata lingkungan, pembesaran unggas, pemeliharaan kandang, pengemukan sapi, pembentukan kompos, penyedia biogas. Di wilayah pendidikan membutuhkan jasa profesi fotokopi, kantin, tempat tinggal, sarana olahraga, penyedia media pendidikan, penerbit, dan pencetakan buku. Tahapan dalam pembuat pemrograman bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama adalah mendesain dengan membuat gambar sketsa produk yang akan dibuat, menyiapkan bahan untuk pekerja mekanik, pengukuran material yang akan digunakan agar diperoleh bentuk yang diinginkan, pemotongan sesuai gambar desain, merakit material yang digunakan, pemasaran sensor yang akan digunakan. Peralatan standar untuk kerja di bidang jasa perakitan elektronika di antaranya A. Tang potong digunakan untuk memotong kawat, kabel, kaki komponen. B. Tang lancip digunakan untuk menjepit benda kerja, meluruskan kawat yang bengkok, menjepit logam panas, menjepit benda kerja berukuran kecil. C. Bor tangan ukuran kecil digunakan untuk membuat logam PCP. D. Obeng digunakan untuk menguatkan dan mengendurkan skru. E. Gergaji digunakan untuk memotong bahan dalam pekerjaan mekanik pembuatan robot. F. Setrika listrik sebagai alat sablon. G. Solder digunakan untuk memanaskan kawat tenol atau timah.
H. Jangka sorong digunakan untuk pengukuran besar panjang. I. Cutter digunakan untuk memotong bahan. J. Gunting digunakan untuk memotong. K. Busur derajat digunakan untuk pengukuran sudut. L. Multitester digunakan untuk mengukur parameter besaran listrik pada rangkaian elektronika. Diagram alir pembuatan produk rekayasa dimulai dari start, lalu ide atau gagasan pokok, lalu membuat desain produk, pembuatan sistem mekanik, pembuatan sistem elektronika, pembuatan sistem kendali. Apakah sistem kendali otomatis dengan pemrograman? Ya, membuat kode pemrograman tetapi tidak uji coba, lalu finish. Pengembangan usaha jasa dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya pengembangan melalui skala usaha, cakupan usaha dan kerjasama atau gabungan eksplorasi baru. Pengembangan skala usaha meliputi 1. Kapasitas produksi, 2. Faktor produksi, 3. Tenaga kerja, 4. Lokasi, 5. Jaringan usaha. Pengembangan cakupan usaha, diversifikasi meliputi 1. Jenis usaha baru, 2. Wilayah usaha, 3. Jenis produk baru. Kerjasama gabungan eksplorasi baru meliputi 1. Trust, 2. Holding, 3. Sindikat, 4. Kartel. Proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat, dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa dan profesionalisme dengan tahapan sebagai berikut. 1. Informasi proyek. Potensi yang perlu dikembangkan terdiri atas industri kreatif, aktif, dan inovatif. 2. Tugas pelaksanaan produk jasa meliputi 1. Orientasi terkait dengan karya rekayasa yang menjadi target tugas kelompok. 2. Penelitian awal melalui observasi. 3. Gagasan atau ide. 4. Mendesain proyek. 5. Pembuatan model karya produk jasa profesi dan profesionalisme. 6. Aplikasi secara umum. 3. Jargon. Nama produk. 1. Nama produk jasa sesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di sekitar untuk dijadikan pilihan dalam pembuatan produk jasa profesi. 2. Tugas disimpulkan melalui presentasi dan mendemonstrasikan produk jasa profesi. 3. Penjelasan bagaimana mengidentifikasi permasalahan. 4. Penjelasan bagaimana produk jasa profesi dapat diaplikasikan secara umum. 4. Pendidikan dan pekerjaan terkait. 1. Pengamatan di mana jasa dapat mengembangkan pendidikan terkait dengan produk jasa yang akan direncanakan. 2. Lapangan pekerjaan seperti apa yang memungkinkan untuk mengaplikasikan gagasan yang ada dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. 5. Organisasi. 1. Observasi melalui internet terkait dengan produk jasa sesuai dengan potensi sumber daya sekitar. 2. Kebutuhan bahan dikomunikasikan dan didiskusikan dengan guru pembimbing tentang desain dan kebutuhan. 6. Langkah kerja. Langkah kerjanya yaitu 1. Kerja tim di mana setiap anggota harus mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam bekerja sama. 2. Fokus pada produk jasa profesi dan profesionalisme. 3. Perencanaan dan pengorganisasian dalam waktu yang singkat. 7. Lampiran portofolio meliputi 1. Perencanaan. 2. Hasil kerja perorangan. 3. Evaluasi kelompok. 4. Evaluasi dari kelompok lain. Pertanyaan. Nomor 1. 1. Jasa listrik. 2. Jasa bengkel las. 3. Jasa salon. 4. Jasa catering. 5. Jasa keamanan.
Nomor berapakah jasa yang dibutuhkan di wilayah pemukiman? A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 1, 4, dan 5, E. 2, 3, dan 4. Soal nomor 2, ada berapa tahapan membuat pemrograman desain dan mekanik elektronika? A. 7, B. 10, C. 3, D. 6, E. 2. 3. Wilayah kerja di daerah pembangunan. Di daerah terbagi menjadi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pembangunan, diantaranya di bidang A. Kehutanan, B. Pemukiman, C. Pertanian, D. Perdagangan, E. Semua benar. 4. Salah satu unsur terpenting dalam pengembangan skala usaha kecuali A. Lokasi, B. Teknologi, C. Jaringan usaha, D. Tenaga kerja, E. Holding company. 5. Alat apakah yang digunakan untuk menguatkan dan mengendurkan skrew? A. Solder, B. Tang lancip, C. obeng, D. gergaji, E. cutter. 6. Ada berapa pembagian wilayah pada jasa profesi? A. 14, B. 10, C. 4, D. 5, E. 15. 7. Tahapan ketiga dalam diagram alir pembuatan produk rekayasa yaitu A. Ide, B. Uji coba, C. Gagasan, D. Desain produk, E. Membuat kode pemrograman. Nomor 8 yang termasuk jasa profesi wilayah pariwisata adalah A. Jasa keamanan, B. Jasa fotografi, C. Jasa penyediaan makanan, D. Jasa pengantaran barang, E. Jasa transportasi. 9. Kelompok individu, perusahaan, atau entitas yang dapat mengatur diri sendiri untuk melakukan transaksi bisnis tertentu untuk mengejar atau mempromosikan kepentingan bersama. Pengertian dari A. Sindikat, B. Trust, C. Kartel, D. Usaha, dan E. Tenaga kerja. Nomor 10. Ada berapa langkah-langkah dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme? A. 3, B. 7, C. 5, D. 2, E. 10.